Halo Kang Bro, kembali lagi sama saya ya. Ini saya punya bahan anting putri Kang Bro. Ini semalam udah tak bongkar akarnya. Jadi sekalian mau bikin video hari ini Kang Bro. Ini kita mau pilih-pilih akarnya. Ini anting putri batang hitam Kang Bro. Jadi singkat cerita dulu ini nanam, bibitnya segini, sekarang segini. Ini juga sudah tak sikat karena ini kemarin banyak banget jamur-jamur seperti ini contohnya, sama lumut. Jadi udah tak sikat. Kenapa akarnya harus dipilih Kang Bro? Menurut saya ini untuk membuat percabangan akar ya. Jadi contoh misalkan ini satu, ini akarnya harus kita pecah jadi 2 atau 3 tergantung keadaan. Proses seleksi akar itu sebenarnya harus mempunyai ini Kang Bro, imajinasi yang bagus, karena dari akar yang begini semrawut kita harus bisa memprediksi besok bagian ini bakalnya jadinya seperti apa. Kalau konsepnya sebenarnya teorinya lah ya, itu satu, kita ambil 2. Nah ini kan ya, kalau ada yang mengganggu kita buang aja dulu. Contoh ini kan sangat mengganggu Kang Bro. Kita sisakan beberapa. Kalau yang di sela-sela ini sebenarnya ini juga nggak kepake, kita buang aja. Nah, kita ibarat kata tuh kita sisir ya Kang Bro. Jadi kan sudah terlihat menjadi apa ya, gapnya. Gap itu ini jarak, sudah terlihat jaraknya. Ini tinggal kita besarkan saja. Misalkan ada yang kurang belok ke sana, belok ke sini, kita anuin kita tali menggunakan kawat Kang Bro. Contoh ini kan terlalu ke sini ya, kita tarik begini sambil kita turunkan. Proses seperti ini sebenarnya tidak sesimpel yang terlihat Kang Bro. Kalau yang terlihat itu kan cuman gunting-gunting aja ya. Jadi ini tuh kita harus bener-bener ekstra dalam perawatan, pengontrolan. Ya kita seleksi lah. Tidak semuanya itu harus digunting Kang Bro, harus dipotong. Contoh ini kan naiknya terlalu tinggi ya ini.
kalau kita terusan akarnya untuk kita kawatkan, dia nanti akan melengkung seperti ini. Jadi kita memerlukan proses penatahan. Penatahan itu sendiri bertujuan untuk begini kan bro, apa? Membuat alur potongan itu jadi lebih tirus, lebih apa ya, lebih terkesan halus gitu loh, jadi tidak terlihat kaku. Dan misalkan ini nih muka bisa dikatakan dari sini ya. Nah, kalau ada bagian yang masih kurang pendek atau terlalu panjang, nah itu juga wajib kita kurangin. Contoh yang saya maksud ini Kang Bro, kalau kita ambil perbandingan ini ya, ini kurang lebih itu sekitar 2 cm, sedangkan yang ini ada kalau 3 cm, jadi ini terlalu panjang. Sebenarnya ini sayang karena akar ini sudah besar, cuman kalau menurut saya ini terlalu panjang, jadi kita harus potong ulang Kang Bro. Tenang aja, anting putri itu kalau dia sudah seperti ini ya, itu sangat mudah untuk tumbuh akarnya Kang Bro. Loh, ini akar besarnya Kang Bro. Kalau saya potongan itu biasanya tak seperti ini. Oke, lanjut kita geser yang sebelah. Ini ada akar nyelip, tak potong. Saya mau menambahkan ini Kang Bro, di bagian bawah sini. Sebenarnya ini di bawahnya sudah ada alasnya Kang Bro, tutup susu, cuman ini kecil, jadi untuk terusan akarnya ini enggak maksimal nanti fungsinya. Hasilnya seperti ini Kang Bro. Karena anting putri itu mudah untuk tumbuh akar, jadi saya tidak
khawatir kalau dia mati, karena anting putri itu kalau sudah seperti ini itu bandel Kang Bro. Yang penting jangan sampai lupa nyiram. Nanti kalau lupa nyiram ya mati. Tapi tenang saja, kalau ini ndak disiram pun nggak bakal mati Kang Bro, karena bagian bak ini akarnya tak bolongin banyak, bagian bawahnya. Jadi kemungkinan akar ini sudah tembus. Anting putri itu sangat mudah tumbuh akar. Jadi ini nanti kita timbun itu segini Kang Bro. Jangan terlalu tinggi. Kalau kita nimbun terlalu tinggi, yang keluar akar malah di sini. Jadi akar yang sudah kita program di bagian bawah sini nanti akan terhalang oleh akar-akar baru. Dan biasanya akar baru itu jauh lebih subur dari akar lama yang ini misalnya. Karena memang sudah hukum alamnya seperti itu Kang Bro. Saya nimbun ini menggunakan tanah bekasnya Kang Bro. Tanahnya modelnya seperti ini ya. Tanahnya itu berpasir. Ini sangat recommended untuk anting putri Kang Bro. Karena ini sudah saya praktekkan dan saya buktikan bahwa kalau menggunakan tanah ini, anting putri itu pertumbuhannya bagus. Dan saya tidak mencampur dengan pupuk kandang. Pupuk kandang jenis apapun saya nggak pakai, karena anting putri itu sangat tidak toleran dengan pupuk kandang Kang Bro. Dia kalau kebanyakan pupuk kandang, dia daunnya menguning. Pupuk kandang itu bisa diaplikasikan, ditambahkan sedikit, tapi sedikit saja jika akar ini sudah benar-benar jalan Kang Bro, sudah mapan bahasanya. Kalau akar masih seperti inilah ya, nah ini positif saya jamin itu kuning Kang Bro. Ya kalau menghindari kuning itu ya kasih sedikit saja. Ya terus makanannya ini dapatnya dari mana? Kan pertanyaan besarnya itu Kang Bro. Jadi selama ini yang sudah naik di dalam wadah di rumah saya yang ini loh ya, itu saya menggunakan pupuk NPK warna biru itu Kang Bro. Suara motornya kanjuk di dugang kayak Kang Bro. Ini ada dua yang tak kasih kawat karena ini terlalu tinggi tadi. Jadi ibarat kata itu tak tali. Dan kalau mau nimbun itu usahakan jangan terlalu tinggi Kang Bro, karena nanti keluar akarnya itu banyak banget anting putri. Ini seleksi masih tahap pertama. Dan untuk seleksi tahap kedua masih ada, tahap kedua, tahap 3 dan selanjutnya. Tergantung kita jeda pengontrolannya lah ya. Kalau kita semakin rutin menjaga kesuburan kan otomatis pertumbuhan akarnya jauh lebih cepat. Nah, itu pengontrolan akarnya juga harus lebih rutin Kang Bro. Kalau kita biarkan, nah itu bisa merusak. Nah seperti ini Kang Bro. Nanti ini kalau kena air dia pasti akan rada padat sedikit. Coba kita buktikan. Tuh kan.
Dan ini aman Kang Bro, karena yang saya garap itu sebelah sini, sebelah bagian belakang itu masih belum tak garap. Jadi ibarat kata suplai makanan itu pasti tidak terganggu. Ya terganggu sebagian kecil sebelah sini saja, cuman kalau untuk bagian belakang itu aman. Terus untuk potongan ini apakah perlu dikasih salep kambium? Jawabannya itu tergantung kitanya Kang Bro. Kalau kita itu punya salep ya lebih bagus disalep. Cuman kalau saya nggak pernah tak salep Kang Bro, karena anting putri itu menurut saya bagus, jadi nggak perlu saya salep. Dah cukup seperti ini Kang Bro. Ini kan masih terlihat. Kalau kita timbun sampai ke atas, nanti yang keluar akar tuh bagian sini Kang Bro. Sedangkan yang kita butuhkan sebenarnya itu akarnya itu paling bagus, paling ideal itu tumbuh di bagian sini dan sebelah sini. Jadi ini nanti ada terlihat kulit kambium yang mulai menutup. Nanti kalau ini kurang luwes, kurang bagus, kurang natural, kita pahat lagi. Jadi kenapa bonsai itu mahal? Sebenarnya itu yang mahal itu prosesnya Kang Bro. Jadi kalian kalau mau nawar bahan itu ya kira-kira lah. Sebabnya ini pohon saya tanam itu dari sebesar ini Kang Bro. Rokok ini sampai sekarang segini itu masih dalam proses pembenahan akar. Ini baru masuk proses ke bikin percabangan. Untuk cabangnya itu loh masih kosong blong Kang Bro. Kalau yang ini sudah tak potong. Nah ini prosesnya ini sudah tak kerat kayak mau nyangkok, tapi belum saya cangkok. Ini sebenarnya sama yang ini Kang Bro, cuman saya udah terlanjur ingin cepat-cepat menumbuhkan, jadi langsung tak potong aja. Potongannya ini tak model stek air. Potongannya ini Kang Bro, tak masukin di dalam bak itu yang ada airnya. Ya mudah-mudahan hidup. Kalau nggak hidup ya udah buang aja. Oke, segitu dulu Kang Bro kegiatan saya hari ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu ngikutin perkembangan saya, meskipun perkembangannya itu tidak besar, masih dibilang progresnya itu masih segini-segini aja, belum ada perkembangan sih menurut saya. Bayangan saya dulu itu bikin bonsai cepet jadi, dijual laku mahal. Ternyata setelah saya alami dan saya praktekkan Kang Bro, semuanya itu membutuhkan yang namanya proses, dan sebuah proses itu pasti menghasilkan sebuah kualitas. Oke, thank you ya sudah mampir. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you kalian boys.